Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Yampel dengan nomor stambuk A40120200. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan contoh karya dari angkatan periodisasi sastra. Latar belakang sastra angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Contohnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dengan karya sastra antara lain Syair Singapura Terbakar dan Syair Kampung Gelam Terbakar. Hamzah Al-Fansuri dengan karya sastra antara lain Syair Dagang dan Syair Perahu. Syekh Samsudin Pasai dengan karya sastra antara lain Mir'atul Hakikah dan Kitabul Martabah. Raja Ali Haji dengan karya sastra antara lain Gurindam 12 dan Bustan Al-Khatibin. Nuruddin Al-Raniri dengan karya sastra antara lain Bustan Al-Salatin dan Syiratal Mustaqim. Latar belakang angkatan Melayu Lama. Karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Lingkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya, serta orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Contohnya yaitu Gurindam 12, karya Raja Ali Haji. Latar belakang Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka, prosa, roman, novel, cerita pendek, dan drama. Dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah yang banyak menyoroti kehidupan pernyataan dan dianggap memiliki misi politis liar. Balai Pustaka yang menerbitkan karya dalam 3 bahasa yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Contoh karya-karya sastra angkatan Balai Pustaka yaitu novel Siti Nurbaya tahun 1922, karya Marah Rusli, novel Azab dan Sengsara 1920, karya Merari Siregar, kumpulan syair-syair sunyi, karya Amir Hamzah, kumpulan cerpen Teman Duduk 1936, karya Muhammad Kasim, novel Apa Dayaku Karena Aku Perempuan 1922, karya Nur Sultan Iskandar. Kemudian, latar belakang angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa, personalisme, dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan etis. Contoh karya sastranya yaitu
Sultan Takdir Ali Jahbana, dan karya sastra antara lain Dian Tak Kunjung Padam dan Layar Terkembang. Hamka dan karya sastra antara lain Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tuan Direktur. Armiji Pane dan karya sastra antara lain Belenggu dan Jiwa Berjiwa. Manusi Pane dengan karya sastra antara lain Pancaran Cinta dan Puspa Megah. Tengku Amir Hamzah dengan karya sastra antara lain Nyanyi Sunyi dan Bhagavad Gita. Latar belakang Angkatan 1945. Sastra Angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam Angkatan Sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya adalah Angkatan 45 berani untuk mendobrak dan melanggar aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Sastra angkatan ini mengikrarkan dirinya dan mempunyai identitas yang jelas, tidak seperti angkatan sebelumnya yang tunduk pada penjajah yang dianggap mencoreng dan mengkhianati bangsa Indonesia itu sendiri. Contoh karyanya yaitu Puisi Sendiri oleh Chairil Anwar. Latar belakang Angkatan 1950 sampai 1960-an. Sastra Angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan cemerlang. Tentunya, suasana tersebut para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an dan masalah kebudayaan yang sedang dialami Indonesia untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Contoh karya sastranya yaitu Puisi Pengakuan oleh Iwan Simatupang. Latar belakang Angkatan 1966 sampai 1970-an. Penamaan Angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh Haji B. Jassin, memperkuat pendapatnya bahwa pada sekitar 1966 dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah Angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh KAMI, KAPPI dalam menumbangkan Orde Lama. Beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30 SPKI yang gagal itu, kebanyakan mereka adalah aktivis Orde Baru. Kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meruntuhnya di direktoran dan penyelewengan politis yang menjurus ke komunisme. Contoh karya sastranya yaitu Puisi Bandera oleh Taufik Ismail. Latar belakang Angkatan 1980 sampai 1990-an. Sastra 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas-aktivitas politik mahasiswa diterbitkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivis politik. Mimbar bebas tidak lagi dibolehkan dan bahkan indoktrinasi berupa penataran P4 mulai menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980-an ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastra wanita yang menonjol pada masa tersebut yaitu Marga T. Karya sastra di
Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbit umum. Contoh karya sastranya yaitu puisi pada lukisan Mona Lisa. Latar belakang angkatan reformasi. Sering terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soekarno ke B.J. Habibie, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri. Muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik Sastra Harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga dinominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Sastrawan angkatan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Seiring dengan jatuhnya Orde Baru, proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Contoh karya sastranya yaitu Tokoh Ahmadun Yosi Herfanda dengan karya sastra Ladang Hijau, Sang Matahari, Nusa Indah, Syair Istirah, Sajak Penari, Sebelum Tertawa Dilarang, Fragmen Kekalahan, Sembahyang Rumputan. Latar belakang angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dilakukan karena tidak memiliki juru bicara. Korye Layun Rampang pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusun diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2000. 100 lebih penyair, cerpenis, novel, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan Korye ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah menulis sejak 1980-an. Contoh karya sastranya yaitu Ayu Utami, Saman 1998, Larung 2001. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.